cerita dibuka dengan pertemuan antara Ruozi dan Pirang dan juga si Zowen. Saat itu, Li Zuan pun tiba-tiba menyela dan bertanya, siapa sebenarnya wanita cantik yang memanggilnya? Zowen pun memberitahu kalau wanita itu merupakan teman satu sekolah mereka yang bernama Fang Ruozi. Li Zuan pun kebingungan karena dia tidak tahu dengan hal tersebut. Ya, karena Li Zuan selalu bolos dalam mata pelajaran. Bahkan, dia datang ke sekolah hanya beberapa kali saja. Tapi, karena Li Zuan tidak peduli, dia pun langsung mengajak Ruozi untuk masuk ke dalam klubnya. Ruozi pun dengan senang hati setuju dengan kata-kata Li Zuan. Setelahnya, Ruozi pun berjalan ke arah Zowen dan dengan tiba-tiba membungkuk lalu meminta maaf kepadanya tentang permasalahan ujian masuk universitas beberapa part sebelumnya yang disebabkan oleh kakak tiri Zowen. Saat itu terlihat jelas kalau Ruozi memang ingin meminta maaf pada Zowen dengan sangat tulus. Setelah mendengar ketulusan Ruozi, Zowen kemudian memaafkannya karena dia juga tidak bisa menyalahkan keadaan mereka saat itu. Dan setelah mendengarnya, si Pirang pun berjanji kalau mereka tidak akan mengulangi hal itu lagi. Setelahnya mereka pun berkumpul dan membahas tentang ujian pelajaran bertarung yang akan segera dimulai. Karena saat itu hanya Zowen yang kebingungan, dia pun bertanya pada mereka tentang rincian ujian tersebut. Ruozi pun memberitahu Zowen kalau kemungkinan ujian ini akan dilaksanakan di salah satu dari 4 wilayah terkontrol yang sangat stabil. Dan ujian ini hanya perlu membunuh makhluk dimensional saja. Semakin banyak yang terbunuh, maka itu akan semakin bagus juga nilainya. Dikarenakan mendengar informasi lengkap itu, Zowen bertanya, dari mana mereka semua mengetahui tentang itu? Saat itu Ruozi merasa sedikit aneh dengan pertanyaan Zowen, karena seharusnya Zowen juga tahu tentang berita ini yang tersebar di forum dimensional. Setelah Zowen pulang dari universitas, dia pun berpikir mengenai forum dimensional. Seperti yang dunia sekarang tahu, forum dimensional itu merupakan suatu jaringan yang diciptakan oleh federasi agar dapat mendorong orang-orang bertukar informasi yang mungkin berguna. Pendaftarannya juga tidak terlalu rumit, dan terlebih pengguna dapat menyembunyikan identitas mereka. Zowen saat itu berpikir kalau kemungkinan dia juga perlu mendaftar di dalam forum ini, karena sepertinya informasi yang tersebar di sana akan sangat berguna baginya. Sementara itu, seseorang kemudian menyapa Zowen. Saat itu, Zowen pun kaget dan melihat ke arah cewek imut yang menyapanya. Zowen kemudian memperkenalkan dirinya dan memberitahu kalau dia tinggal di lantai 2. Cewek itu kemudian tersenyum pada Zowen dan memperkenalkan dirinya yang bernama Wang Lu. Dan kedepannya dia akan bertetangga dengan Zowen. Tapi sayangnya, sebelum cewek itu sempat menyelesaikan perkenalannya, Zowen tiba-tiba langsung menghilang dari hadapannya. Karena hal tersebut, Wang Lu kemudian sedikit menganggap kalau Zowen merupakan tetangga yang cukup aneh. Tak berselang lama, terlihatlah Zowen yang nampaknya sedang mempelajari tentang forum dimensional. Di situ dia mempelajari kalau ternyata forum itu merupakan sebuah pedang bermata dua bagi federasi. Karena baik musuh maupun teman dapat mengakses sistem ini tanpa memerlukan verifikasi identitas. Jadi bisa saja forum ini sering disalahgunakan oleh orang-orang jahat untuk mendapatkan informasi yang berharga bagi mereka. Tapi tak hanya itu saja, forum ini juga dapat digunakan untuk menukarkan segala macam barang yang diperlukan melalui poin dimensional. Tapi, terdapat syarat agar orang bisa mendapatkan poin dimensional, dan itu adalah mengupload beberapa konten informasi ke dalam forum. Pertama, ada yang namanya konten normal, dan itu memerlukan banyak klik dan juga pembaca untuk mencairkan poin dimensional. Yang kedua, merupakan cara yang gampang, dan cara yang lebih mudah untuk mendapatkan banyak poin, dan itu melalui penguploadan konten berbayar. Seperti namanya, untuk membuka konten ini, pengguna lain harus membayar, dan harganya dapat ditentukan oleh si penjual informasi atau sang pembuat konten. Tapi karena ada banyak orang jahat yang menyembunyikan identitas mereka di sini, kebanyakan orang hanya akan memilih pengguna yang sudah mereka kenal baik, atau nilai penjualannya sudah cukup baik, seperti federasi dan universitas-universitas terkenal. Kebanyakan yang akan mereka posting merupakan sebuah konten informasi strategi penyerangan yang memerlukan poin yang bisa dibilang cukup murah untuk kantong pelajar.
Di saat Sowen berpikir konten apa yang harus dia posting, dengan tiba-tiba, sebuah ide yang cukup menarik pun terlintas di dalam pikirannya. Sementara itu terlihatlah guru cantik yang ada di part kemarin. Saat itu, dia sedang membuka forum dimensional dan melihat chat yang gak jelas yang ditulis oleh para mahasiswa. Tapi dengan tiba-tiba, dia pun terkejut dengan sesuatu yang tertulis di dalam forum itu, yang mana itu berjudul, Strategi untuk Penyerangan Kuil Buddha Kecil. Tentu, kalian sudah bisa menebak konten siapa ini, atau siapa yang mengupload konten ini. Saat itu, guru cantik kaget, karena, bagaimana orang lain bisa tahu tentang informasi rahasia ini? Padahal, semua informasi yang ada di area itu tersegel rapat. Tapi, guru cantik nampak ragu-ragu untuk memberi informasi ini, karena yang menulisnya memalsukan seluruh identitasnya dan mungkin merupakan seorang penipu. Tapi, jika orang itu benar-benar tahu tentang informasi ini, militer tidak akan memiliki lebih banyak korban. Jadi, setelah beberapa keputusan, guru cantik akhirnya membeli informasi itu dan melihat bahwa untuk dapat masuk ke wilayah kuil Buddha kecil, mereka harus menguasai dan meningkatkan sebuah meditasi hati tingkat ke-7. Setelah mengetahui hal itu, guru cantik nampak kurang percaya dan berpikir kalau dia mungkin saja sudah tertipu. Sementara itu terlihatlah semut terbang yang sedang bertarung dengan Skeleton Knight. Tak lama kemudian, Skeleton Knight pun langsung dikalahkan dengan mudah oleh semut terbang. Kemudian, dia langsung mendrop sebuah telur bis pendamping Skeleton Knight. Lalu, telur itu pun diberikan kepada semut terbang. Setelahnya, Zoan memutuskan untuk pergi ke bagian yang lebih dalam lagi di wilayah kota tua Guide. Tapi setelah dia menjelajah ke bagian dalam, dia malah tidak melihat satupun skeleton yang spawn di sekitar situ, dan malah memasuki suatu wilayah yang tampaknya sangatlah gersang. Di dalam wilayah itu, Zoan menemukan sesuatu yang bernama altar Dewa Api. Dan menurut mitologi Cina, pemilik dari altar Dewa Api itu merupakan leluhur dari klan Shang, dan juga salah satu dari 5 putra kaisar, dan dia bernama Ebo. Ebo memiliki gelar Dewa Api dan sering menggunakan suatu altar untuk mengamati pergerakan bintang-bintang. Dan altar itu biasa disebut dengan altar Ebo atau altar Dewa Api. Tapi ini sangat aneh menurut Zoan, karena harusnya altar Dewa Api ini tidak ada di wilayah atau bagian dalam kota Guide, melainkan berada di barat dayanya. Tapi sementara memikirkan itu, Zoan kaget karena sesuatu seperti burung api tiba-tiba turun dari atas altar. Zoan kemudian mencoba menghindari serangan dari burung api itu, atau kita sebut saja Phoenix. Saat itu Zoan kemudian mencoba menyerang Phoenix itu, tapi sayangnya serangan tapak abu tidak mempan. Kemudian Phoenix pun langsung meledakkannya di tempat. Tentu, Zoan tidak akan menyerah hanya karena dimokatkan sekali oleh makhluk itu. Jadi, dia pun mencoba lagi dan berusaha untuk menipu burung Phoenix tersebut, yang untungnya berhasil dia lakukan dan langsung memokatkan Phoenix itu. Saat itu, Zoan pun sadar kalau Phoenix ini akan kalah jika terkena jarum iblis cerah dari semut terbang. Tapi anehnya, tidak ada notifikasi pembunuhan setelah Phoenix itu mokat. Setelahnya, Zoan pun mencoba untuk naik ke atas altar, tapi Phoenix pun kembali muncul dan menghadangnya. Saat itu, untungnya semut terbang dengan sigap langsung muncul dan memancing para Phoenix agar Zoan bisa lewat. Tetapi nampaknya, altar itu tidak merestui Zoan untuk naik ke atasnya, dan altar pun melepaskan banyak sekali Phoenix yang bertugas untuk membunuh Zoan. Melihat hal tersebut, Zoan tak berniat menyerah, dan karena dia sudah sejauh ini, dia hanya punya satu keinginan, yaitu melihat apa yang ada di atas altar itu. Zoan yang sudah bertekad pun akhirnya melihat sebuah pilar, atau mungkin prasasti, yang bertuliskan sebuah aksara Mandarin, yang artinya raja atau mungkin kaisar. Dan setelah dia melihatnya, dia pun langsung diledakkan oleh para Phoenix. Setelah itu, sebuah kebingungan pun langsung menerjang kepala Zoan, karena dia tidak mengerti apa maksud dari aksara kaisar itu. Menurut apa yang dia ketahui, seharusnya dungeon di ponselnya dibuat berdasarkan sebuah wilayah yang memiliki logo misterius. Tapi menurut game, kota tua Guide itu adalah kota tua kaisar. Karena bingung akan hal itu, Zoan memutuskan untuk menjelajahi altar itu pada saat dia sudah menjadi lebih kuat lagi.
dan mungkin saja ada syarat untuk memasuki wilayah itu. Sementara memikirkannya, Zoan pun kaget karena ada dua orang yang sudah membeli informasinya. Tapi anehnya, Zoan melihat kalau salah satu pembeli ini ingin chattingan dengan dia karena penasaran dengan sesuatu yang berhubungan dengan kuil Buddha kecil. Ternyata yang mengirim pesan itu adalah Wan Feng atau si guru cantik. Wang Fei guys ya, bukan pokoknya Wang Fei. Alasan Wang Fei melakukan itu karena setelah dia menyuruh orang menyelidiki tentang informasi tersebut, ternyata informasi yang diberikan Zoan benar adanya. Tapi masalah sebenarnya merupakan prasasti yang ada di depan kuil Buddha kecil. Wang Fei pun langsung kaget dan tahu kalau memang di wilayah lain juga terdapat prasasti yang lain. Menurutnya ada rumor berkata kalau orang yang bisa mempelajari prasasti itu akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa kuat. Tapi nyatanya, hal itu nampaknya tidak sepenuhnya benar. Karena menurut kemiliteran, ada beberapa orang yang datang dengan tujuan untuk menghafalkan prasasti sutra kebijaksanaan itu. Tapi malangnya, semua yang menghafalkannya langsung mengukat di tempat hanya karena melihat beberapa baris. Dan kemungkinan untuk dapat mempelajari sutra kebijaksanaan, seseorang harus memenuhi sebuah kondisi khusus. Jadi, Wang Fei ditugaskan untuk mencari informasi dari orang misterius itu. Oh ya, sorry ya guys, karena part kali ini pendek banget. Padahal hari ini hari terakhir event Crazy Up gitu loh. Alasannya karena saya kayaknya mulai ngerasa nggak enak badan. Dan ini mungkin sudah sakit, jadi suara saya sudah begini. Dan karena itu saya mutusin buat istirahat dulu sejenak. Tapi semoga minggu depan udah baikan. Dan untuk jadwal minggu depan akan seperti biasa. Uploadnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kalau ada kesempatan, saya uploadnya hari Sabtu juga. Jadi tungguin aja, oke? Lanjut. Cerita pun berlanjut di waktu sekarang pada saat Zoan membalas pesan Wang Fei. Saat itu, dia pun menanyakan tentang sesuatu seperti sutra kebijaksanaan. Setelahnya, dia pun bertanya, apakah ada kondisi khusus agar dapat mengultivasikan atau mempelajari sutra kebijaksanaan? Saat itu, Zoan pun terpikir bahwa memang dia merasakan sakit kepala yang aneh saat membaca sutra kebijaksanaan. Kemudian, ada sesuatu yang membantunya, dan itu merupakan teknik sutra immortal. Setelah memikirkan hal itu, Zoan nampaknya memutuskan untuk menutup ruang obrolan dan tidak memberitahukan tentang hal itu. Keesokan harinya, di Universitas Sunset, terlihatlah Lizuan yang saat itu menyapa Zoan. Lizuan pun kaget karena melihat kondisi Zoan yang sudah seperti panda. Karena khawatir dengan sahabatnya, Lizuan langsung menceramahi Zoan bahwa dia tidak boleh terlalu banyak menyenangkan diri dengan game. Ya, Zoan pun tidak sepenuhnya membantah perkataan dari Lizuan. Karena tadi malam, dia begadang lagi dan mencoba untuk menyelidiki inti sarang semut. Sejauh ini semuanya baik-baik saja untuk semut terbang. Tapi bagi Zoan dan semut tulang, yang hanya berada di ranah mortal, itu sangat mustahil bagi mereka untuk bertahan dari serangan para penjaga semut. Setelahnya, terlihat seseorang yang sangat cantik masuk ke dalam kelas. Dan ternyata itu merupakan Wang Fei. Saat itu Guru Wang nampak sangat capek karena dia juga begadang untuk menunggu chat dari orang misterius itu, atau bisa kita sebut Zoan. Setelah itu Guru Wang kemudian memberitahukan persyaratan ujian masuknya kepada seluruh mahasiswa di kelas itu. Selama 10 hari ke depan, setiap dari mereka harus membentuk sebuah tim yang berisi maksimal 4 orang, dan mereka harus membunuh Jenderal Iblis di dalam wilayah dimensional yang bernama Tiger Cage Pass, agar mereka bisa lulus dalam ujiannya. Dan yang lebih penting lagi, mereka harus dapat mengalahkan Jenderal Iblis itu dalam waktu 1 menit 30 detik. Dan kalau mereka tak berhasil melakukannya, mereka akan dikeluarkan dari sekolah ini. Mendadak, semua orang di kelas pun berteriak tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Guru Wang lalu memenangkan mereka semua, kemudian berkata kalau selama 10 hari, dimulai dari sekarang, wilayah dimensional Tiger Cage Pass akan dibuka. Dan juga Guru Wang berharap agar dapat melihat wajah mereka semua setelah 10 hari berlalu. Setelah mendengarkan hal itu, Zoan kemudian bertanya pada Lizuan tentang Jenderal Iblis yang harus mereka kalahkan. Lizuan pun berkata
kalau untuk melawan Jenderal Iblis tidaklah mudah, karena makhluk dimensional yang ada di Tiger Cage Pass itu merupakan makhluk yang lebih kuat dari makhluk dimensional lain. Apalagi, Jenderal Iblis dapat dihitung lebih kuat dari kebanyakan makhluk tingkat legenda yang lain. Bahkan, banyak yang mengatakan kalau beberapa Jenderal Iblis khusus atau tipe spesial sudah berada di puncak tingkat legend atau legenda. Apalagi, kebanyakan orang di kelas ini hanyalah ranah mortal. Jadi pasti mereka akan sangat sulit untuk menghadapi Jenderal Iblis. Setelah mendengar itu, Zoan pun mengajak Lizuan untuk pergi melihat kondisi Tiger Cage Pass agar dia dapat sedikit mengumpulkan informasi tentang wilayah itu. Sementara itu terlihatlah Guru Wang yang sedang berdiskusi dengan Guru Pirang mengenai ujian tersebut. Ternyata alasan Guru Wang memberikan ujian yang sulit adalah untuk menghilangkan rasa kesombongan para murid. Dan jika mereka gagal juga, mereka tidak akan dikeluarkan. Guru Wang juga ingin para murid melewati ujian ini dengan seluruh kemampuan mereka. Dikarenakan, perang yang akan terjadi di masa depan tidak bisa dibandingkan dengan ujian yang mereka hadapi sekarang. Scene kemudian berpindah pada Zoan dan Lizuan yang sedang masuk ke dalam wilayah dimensional Tiger Cage Pass. Saat itu Lizuan seperti menganggap kalau ujian ini mungkin saja mudah. Jadi dia mengajak Zoan untuk mencari Jenderal Iblis yang tentunya langsung ditolak oleh Zoan. Karena jika terjadi kesalahan, dia tidak akan selalu bisa melindungi Lizuan. Setelahnya Zoan pun meninggalkan Lizuan karena dia ingin sedikit berkeliling di wilayah ini. Setelah cukup jauh, Zoan pun nampak sedang mencari-cari sesuatu. Dan kalian pasti sudah menebak apa yang dia cari. Yap, bener banget. Karena yang sekarang dia cari adalah sebuah logo untuk membuat Danjeon menjadi game di ponsel cheat miliknya. Setelah menemukan apa yang dia mau, dia pun memutuskan untuk kembali dan pulang ke rumah. Tapi saat itu, Lizuan merasa aneh karena melihat Zoan yang merasa sangat bahagia setelah berjalan-jalan di sekitar wilayah itu. Bahkan, setelah mereka sampai di depan gerbang dimensi, Lizuan masih penasaran kenapa Zoan masih sangat bahagia. Setelah Zoan sampai di rumahnya, Zoan kemudian langsung mencari informasi mengenai cara melawan Jenderal Iblis di dalam forum. Saat itu dia menemukan kalau Guru Wang ternyata sudah membagi beberapa informasi bagaimana cara mengalahkan Jenderal Iblis itu. Tapi dia merasa aneh saat melihat ada sebuah catatan pengingat yang memperingatkan para murid untuk hanya melawan Jenderal Iblis tipe normal saja dan menghindari tipe spesial atau tipe khusus. Setelahnya, Zoan pun mengingat kalau Lizuan pernah memberitahukannya mengenai monster tipe khusus itu atau tipe spesial itu. Tapi dikarenakan sekarang dia memiliki urusan yang lebih penting, dia pun memutuskan untuk memikirkannya nanti saja. Karena urusannya itu adalah untuk grinding XP di dungeon baru yang dia temukan, yaitu Tiger Cage Pass.